Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik potensi pariwisata dan kebudayaan di Sulawesi Utara. Dan untuk perbincangan ini saya sudah mengundang seorang narasumber, yaitu Aurelia Kuron. Dan untuk lebih lengkapnya seperti biasa saya akan meminta Aurelia untuk memperkenalkan diri. Dan setelah itu saya akan mengajak untuk berbincang-bincang. Silakan Aurelia. Oke, halo Tribuners, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kuron, bisa dipanggil Aurel. Saat ini saya berusia 21 tahun dan merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Teknik jurusan Arsitektur Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Samratulangi Manado. Saat ini juga saya merupakan news anchor di Kompas TV dan pegawai di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Iya. Dan demikian Tribuners perkenalan singkat dari Aurel ya, saya panggil Iya, aja Kak. Aurel ya. Dan Tribuners saya akan langsung ngajak Aurel untuk berbincang-bincang terkait dengan potensi pariwisata dan kebudayaan di Sulawesi Utara. Ya. Aurel, seperti kita ketahui ya bahwa saat ini di Sulut ini masuk salah satu daerahnya yaitu Likupang masuk destinasi pariwisata super prioritas Ya. ya, bersama dengan 4 daerah lainnya di Indonesia. Ini tentu cukup membanggakan dan patut disyukuri karena apa? Dengan begitu kan ada gelontoran investasi ya, investasi di Sulawesi Utara, Utara. Dan tentu yang menjadi perbincangan kita saat ini adalah apakah kita siap? Ya, apakah masyarakat Sulawesi Utara siap? Kalau dia siap, seberapa siap kita? Seberapa siap masyarakat Sulawesi Utara, stakeholder? Tentu pemerintah mau tidak mau dengan ini kan sudah ada ini dia akan keluar uang dikucurkan 2,3 kalau tidak salah 2,3 triliun untuk mendorong mempercepat akan DPSP Likupang ini. Iya. Yang kita mungkin perbincangkan ini gimana ya, kita akan mendorong masyarakat. Artinya kan yang kita butuhkan adalah pertama adalah terlibat aktif. Dia mungkin ada UMKM-nya di sana. Kemudian kalau nanti dibangun katanya ada 17 hotel, sumber daya lokal siap nggak Iya. dengan pariwisata? Karena kemarin katanya Sulut dengan destinasi pariwisata ini, Likupang, dia membutuhkan 60.000 tenaga kerja. Dan sementara saat ini untuk tahap pertama kita sudah mau tidak mau harus menyiapkan 20.000 tenaga kerja. Nah, saya ingin bertanya ke Aurel, ini sebenarnya apa yang mendasar yang harus kita siapkan di awal selain infrastruktur yang pemerintah sudah siapkan? Kita sebagai masyarakat dengan segala potensi apa yang harus kita lakukan? Ya, terima kasih Ya. Kak. Jadi kalau berbicara potensi pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara sangat besar. Ya, Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya kuliner yang luar biasa, sumber daya manusia. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, kita harus menyesuaikan diri lagi dengan gebrakan pariwisata yang akan ada di Sulawesi Utara nantinya, apalagi dengan Likupang masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus pariwisata. Destinasi super prioritas. Nah, kita harus siap, mau tidak mau harus siap seperti tadi kata Kak. Harus siap dong. Kita harus menyambut banyaknya turisme yang akan datang di Sulawesi Utara. Ya. Tanpa kita harus tidak bisa melupakan ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam pariwisata, seperti attraction, accessibility, amenity, ancillary. Itu adalah 4 hal penting aspek pariwisata yang utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama, orang tuh mau datang di Sulawesi Utara mau ngapain sih? Ya, atraksi apa sih? Mau lihat apa di Sulawesi Utara? Nah, di situ kita sudah tersedia. Tadi seperti saya bilang, ada laut, ada gunung, ada kuliner, semuanya kita punya di Sulawesi Utara. Why do they say Sulawesi Utara itu the next than Bali? Karena sebenarnya Sulawesi Utara itu mirip sekali dengan Bali, Kak. Kita punya semuanya, bahkan kebudayaan. Ada tari daerah, musik daerah unik di Sulawesi Utara. Tapi ketika kita sudah punya potensi tersebut, aksesibilitasnya seperti apa? Apakah mudah dicapai? Jalannya gimana? Infrastrukturnya gimana? Nah, itu semua harus diperhatikan. Lanjut ke fasilitas. Nah, akomodasi.
tadi Kak sudah sempat sentil pembangunan hotel, resort Iya. besar-besaran di Sulawesi Utara. Orang mau berkunjung ke destinasi pariwisata tentu harus tinggal di mana dulu, dekat tidak dengan destinasi pariwisatanya. Betul. Makanannya ada nggak, jaraknya ke tempat fasilitas umum, rumah sakit, tempat ibadah ada tidak. Ada. Nah, itu harus dipersiapkan. Dan yang paling terakhir, man-nya, orangnya seperti apa. Di sini kita harus memanfaatkan sumber daya manusia. Kita punya orangnya. Tapi bagaimana kita menangani turisme itu, menangani turis, pengunjung yang datang itu masih harus dipertimbangkan kembali. Banyak hal yang harus kita belajar, mulai dari bahasa, cara melayani. Yang paling berat itu cara melayani, karena masih banyak yang protes tentang keramahan pelayanan yang ada di Sulawesi Utara. Itu sih Kak yang harus dipersiapkan. Tribunner, saya kira menarik ya tadi, secara singkat hampir semua sudah diutarakan sebenarnya oleh Aurel ya terkait, dan ini yang memang kita butuhkan. Dan ini boleh dikata susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Artinya diucapkan memang cepat ya, boleh kita ini. Tapi tentu ini kalau kita lihat, kita membutuhkan salah satu adalah sumber daya yang menguasai bahasa yang sekarang kan misalnya kita mapping turis-turis mana sih yang paling banyak yang potensial datang di Sulut. Nah, sebelum pandemi, Sulut itu pernah jaya dengan turis-turis dari Cina, ya luar biasa banyak turis-turis dari Cina. Artinya kita dan waktu itu kewalahan, kalau tidak salah kita mengimpor dalam tanda kutip orang-orang yang pintar bahasa Cina untuk sekedar menjadi pemandu pariwisata, untuk segala macam lah yang ini ini kemudian salah satunya selain dia punya skill juga ya, skill untuk mendudukan begini. Kita di Sulawesi Utara ini sudah ada yang disebutkan tadi, ada gunung, ada pantai yang indah, ada pemandangan alam yang keren. Kemudian artinya ada potensi untuk agar supaya datang ini turis pariwisata ini. Tapi untuk dia spendingnya supaya dia lama di sini, apa yang harus kita buat? Itu yang dikatakan tadi attraction ya. Atraksi kita mau ngapain ya, kita harus jadi kalau kita bandingkan misalnya di Bali kan di sana sudah cukup jelas, sudah cukup ini ya. Misalnya kita mau arah selatan, yang drivernya sudah bilang, oh ini ada daerah-daerah yang bisa dikunjungi dan ada atraksi-atraksinya. Sehingga dalam sehari, dalam 6 sampai 7 jam itu bisa dioptimalkan bisa full. Jadi kan turis itu dia harus memuaskan matanya dia kan, mau pemandangannya dia, kepuasan untuk melihat. Jadi dia terjadwal mau di utara, ini ada jadwal, tinggal pilih ya. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk seperti itu yang saya gambarkan tadi, bahwa kita punya laut, oke, kita punya gunung, oke, pemandangan alam, tapi kita belum punya kegiatan atraksi, kegiatan yang membuat turis itu baik lokal maupun asing itu dia bisa berlama-lama. Kan kalau dia lihat misalnya ke Likupang, dia hanya lihat pantai, cuma lihat sehari kan, nah ini kan berarti di situ misalnya kalau dia keluarga, dia harus ada hiburan untuk anak-anak. Kalau dia keluarga, ibu-ibunya selain lihat pantai, apa yang tersedia di hotel, di kafe-kafe sekitar dan ini tuh. Kemudian kalau dia bapak tentu ada yang dia ini. Nah, kita gimana itu? Nah, kalau konteks pariwisata Kak sebenarnya harus bergerak dinamis. Nah, sekarang itu muncul istilahnya customized tourism, di mana pariwisata tersebut mengikuti orang-orang yang akan berwisata atau mengikuti gaya hidup. Karena sekarang pariwisata itu orang-orang jadikan gaya hidup. Kamu kemana sih minggu lalu lihat di Instagram posting ini. Orang-orang lebih tertarik untuk datang. Nah, ketika tempat pariwisata provinsi pariwisata itu lebih sudah menjadi lifestyle ya? Iya, sudah menjadi lifestyle saat ini. Karena kita ke tempat wisata mau ngapain, mau foto-foto, kita ke tempat ini mau ngapain, di situ ada tari daerah yang lucu-lucu loh kayak di Bali.
ada suatu tempat yang khusus orang mau lihat tarian itu harus ke tempat Iya, itu. iya. Nah, kenapa di Sulawesi Utara tidak bisa belum bisa mengikuti seperti itu? Padahal itu merupakan Artinya itu ide yang harus kita bagus. siapkan ya. Iya, kita harus mengikuti apa kemauan orang-orang Orang-orang, untuk dapat ya. berwisata. Sebenarnya seperti itu. Namun tanpa menghilangkan jati diri dan kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ini ya. Jadi ya saya sepakat ya bahwa kita pariwisata sekarang sudah bagian dari lifestyle dan Iya. orang-orang dengan era digital sekarang ini ya, era digital orang kan kalau kemana-mana dia paling di Facebook, anak-anak muda di Instagram, baik orang biasa maupun selebriti dia akan taruh bahwa saya sedang berada di sini, Iya. saya berada di sini. Saya berada di sini. Dia misalnya berada di Likupang dan di Likupang misalnya dia foto, misalnya ada apa di situ. Justru itu kan ada kebanyakan tempat wisata dia menyediakan tempat-tempat foto begitu, booth ya, ada ini kemudian yang lain. Nah, ini yang kurang yang ini. Dan saya kira ini yang menjadi persoalan. Nah, kemudian mungkin apa yang akan dilakukan ya dari misalnya dinas pariwisata untuk mendorong ini ya, mempercepat. Kan gini, uang ada. Pak Menteri kemarin Sandiaga Uno bilang uang sudah ada. Ini semua mempercepat, tapi sekali lagi kita katakan konten-konten pendukung atau apa yang pendukung di misalnya kalau kita ke Likupang seperti yang dikatakan, dia harus ada pendukung sehingga orang sekarang gampangnya aja gini, kalau saya ke Likupang, saya mau keluar hotel, ada tempat makan tidak? Iya. Saya santai-santai untuk ini, ada tempat untuk ini tidak? Kalau di pantai itu ada fasilitas apa yang ada? Kan tidak mungkin cuma nonton terus ini. Dia mesti ada motor laut itu, ada ini ya, ada ini yang harus mendukung. Nah, kira-kira menurut Aurel ini kan tentu tugas pemerintah. Iya. Tugas pihak ketiga, investor, dan tugas masyarakat. Kita apa yang harus kita ambil, media, saya dan Aurel, dan yang apa yang harus kita dorong? Ya, kalau mungkin tugas dari pemerintah bekerja sama dengan stakeholder untuk dapat mengembangkan. Nah, kalau kita sebagai masyarakat tugasnya sangat gampang, Kak. Publikasi dan berwisata. Seperti ini dan juga ya, berwisata. bincang-bincang ini. Karena kita itu sebagai market mover sebenarnya. Ketika kita posting, banyak kita akan gerakan orang-orang untuk dapat berwisata juga di situ. Kan mereka tanya ini di mana, makanannya enak nggak? Ketika kita memberikan review yang baik ya, otomatis tempat pariwisata tersebut mau dikunjungi orang-orang. Nah, seperti itu sih. Asalkan kita juga harus mengimbangi dengan di sana bagaimana sumber dayanya, bagaimana aksesnya, yang seperti itu. Karena pariwisata itu yang paling penting kenangan. Orang mau nggak balik lagi ke situ. Kalau pelayanannya nggak nyaman kan gimana mau orang balik, Kak. Seperti kayak itu. di Bali kan orang ke sana mungkin ada sudah lebih dari 5 kali tapi tetap mau ke sana. Tetap mau karena pelayanan tempat pariwisatanya update terus. Iya, dia berubah terus. Kalau berubah kita terus. Sehingga orang misalnya ke satu tempat di sana, ke Kuta, mungkin bulan lalu saya ke sana 5 bulan lalu gini, ini ada perubahan. Ada perubahan, ada yang baru. Ada yang baru ya. Iya. Jadi seperti ada itu, ada permainan atau apalah yang menambah. Jadi harus begitu sebenarnya ya, ada ini ya. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah bukan hanya dia datang ya, bukan hanya turis itu datang. Tapi bagaimana membuat turis ini jatuh cinta. Jatuh cinta dan ingin kembali lagi. Iya, karena dia ingin, artinya dia rindu. Saya datang misalnya kalau turis luar negeri, saya datang ke Sulut, saya mau ke Likupang. Tiap kali dia datang ke Sulut, tidak lengkap kalau misalnya tidak ke Likupang atau ke Bunaken atau ke ini ya. Dan itu tentu pertama sering keamanan, kenyamanan. Juga dia harus dipastikan bahwa yang tadi ada update ini ya, suasana. Iya. Ada ini sehingga turis-turis kan dia berpikir pasti ada yang baru. Ini menurut Aurel kira-kira stakeholder yang mana yang bisa mendorong itu? Kan nggak mungkin pemerintah. Apa yang harus orang lakukan?
Kalau kita berbicara tentang tempat pariwisata di Sulawesi Utara kan Kak udah banyak kayak yang swasta. Iya, iya. Nah di situ Dan mereka itu bagus kan? bagus Kak. Bagus. Mereka punya ide-ide yang luar biasa karena Iya. mereka spendingnya dari mereka juga, pendapatannya juga ke mereka Ke kan. mereka, iya. Nah jadi mereka bangun itu bagus-bagus dan kebanyakan tempat pariwisata itu malah yang sering dikunjungi karena ada update-update Iya. baru juga. Karena kan bisnisnya udah jalan. Bisnisnya jalan. Dia nggak mau orang nggak ada di itu dia. Jadi ini. Jadi harusnya diserahkan ke swasta ya. Enggak juga seperti itu Kak. Tentunya harus ada kerjasama dan sinergitas antara pemerintah dan juga stakeholder terkait. Kan pemerintah tugasnya bangun jalan aja, bangun jalan, punya fasilitas, fasilitas ya, toilet di tempat-tempat ini ada ini baru keamanannya harus dijamin. Saya kira sebagian bisa dikasih ke pihak swasta mungkin. Tapi sekarang Kak udah mulai bekerja sama stakeholder. Iya, mungkin master plan-nya mau dibangun seperti apa, tempat pariwisatanya, seperti itu. Aurel, ini kita sudah berbicara Likupang. Ya. Kan kalau hanya ke Likupang, turis-turisnya paling cuma datang 1-2 hari. Gimana? Berarti kan dia harus mendistribusi ke 15 kabupaten kota. Ya. Apa yang harus dilakukan 14 kabupaten kota lain? Nado paling dekat, Minahasa, kemudian sampai Kepulauan atau kira-kira apa? Jangan salah Kak, untuk lokasi pariwisata di Sulawesi Utara sudah mulai diketahui sampai ke kancah internasional, bukan hanya Likupang sama Bunaken aja. Nah kita punya banyak sekali spot pariwisata yang bahkan nggak pernah ada yang dengar di Sulut, seperti Pulau Bangka. Itu bagus loh Kak di situ. Bangka masih dekat Likupang kan? Masih dekat Likupang, dan di situ belum diekspor dengan baik, padahal potensi pariwisatanya luar biasa. Nah, ada juga kalau di daerah Bolang Mongondo banyak sekali. Terus di Tomohon pasti sudah tahu semua ya. Banyak ini. Dan sekarang Kak, harusnya menurut saya daerah-daerah menurut saya ikut di Tomohon lah, nggak usah muluk-muluk kan. Di Tomohon kan banyak yang dikelola oleh swasta dan boleh sebelum pandemi selalu berganti. Selalu ada yang baru kalau kita ke sana kan. Mungkin itu ya contoh yang paling dekat ya. Iya, betul Kak. Nah, dan saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk KEN. KEN itu adalah Karisma Event Nusantara. Nah, ketika orang tahu hanya Kek Likupang aja, di sini ada KEN, Karisma Event Nusantara. Jadi Sulawesi Utara itu masuk ke dalam, ada 5 event besar dari Sulawesi Utara yang masuk dalam event ini. KEN ya? Iya, KEN. Ada Likupang Tourism International Festival, ada Tomohon International Flower Festival, ada Festival Pesona Selat Lembe, ada Bunaken Festival sama Festival Danau Tondano. Nah, di sini tentunya kita akan menggarap banyak sekali turis yang datang di Sulawesi Utara. Di situ kita ini harus tahun ini ya, tahun 2022, Iya, 2022 tahun ini digelar ya. Iya. Karena kita udah masuk endemi kan, Kak, sudah bisa dong sudah bisa, berpariwisata. Iya. Dan sejauh ini kira-kira ini KEN ini agenda nasional ya. Agenda nasional. Dia berapa 100 pariwisata atau apa yang digelar ini atau gimana? Jadi di setiap provinsi itu ada mengajukan event-event nasional bahkan internasional dan ditunggu di-approve dari kementerian, dan kebetulan pariwisata di Sulawesi Utara masuk 5 event Kak, salah satu yang paling banyak ya? nih. Iya. Jadi setiap setiap provinsi mengajukan ke Kementerian Pariwisata dan di Indonesia ada berapa? Ada ke-34 provinsi masuk. Bukan. 3 yang ini kan di Sulut ada 5. Di Indonesia ada berapa yang masuk di KEN ini? Ada Seluruh banyak, Indonesia Kak. ada banyak ada ya. banyak. Listnya udah banyak sekali itu Kak. Dan kita bersyukur Dan kita masuk yang 5 paling ya. banyak Kak, 5. 5 ya. Iya. Dan ini nanti digelar oleh kabupaten kota di mana yang ada ini ya. Bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Dan provinsi. Ini nantinya seperti yang lalu ada event, artinya misalnya TIF, Selat Lembe itu menggelar ini, kemudian Kementerian Pariwisata juga ikut mengundang turis-turis untuk datang ya. Iya, betul sekali Kak. Publikasinya, bahkan ada tamu-tamu dari internasional juga seperti yang lalu. Kita sudah siap Kak untuk itu. Luar biasa berarti ya. Aurel, ini ada 5 event ya, 5 spot wisata lah, kata-kata spot wisata yang akan hadir selain Likupang, Bunaken. Kira-kira apa yang perlu masyarakat dorong dengan kan yang pertama tentu seperti perbincangan ini harus disosialisasikan terus oleh media,
oleh media. Tapi ini juga tentu butuh bantuan dari, perlu kerjasama dengan pemerintah kan, untuk kan ngapain ini digelar kalau sedikit masyarakat yang tahu. Iya. Ini harus semakin banyak masyarakat yang tahu, sehingga kalau bisa misalnya masyarakat lebih ketomohan. Kemudian kan dikatakan tadi bahwa tempat pariwisata itu akan ini adalah mungkin kalau bule-bule datang atau apa kan dia selfie atau apa, orang akan lihat di mana, itu justru yang penting kan. Iya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan di 5 dengan menyambut akan 5 Ken tadi, 5 ini. Balik lagi Kak, sumber daya manusia. Dan Iya, iya. mau ketambahan satu Kak, untuk UMKM yang ada di Sulawesi Utara Iya. tentunya akan sangat Iya. terdorong dengan 5 event tersebut. Nah, di sini mungkin ada usaha-usaha kecil menengah yang akan bisa mensponsor atau mau mendapatkan keuntungan dari event-event ini, maupun usaha-usaha lainnya dari kuliner, pariwisata-pariwisata yang lain tentunya akan mendapatkan percikan dari Iya, event-event iya, iya. ini. Seperti itu. Artinya ini ya, selain ini pariwisata, dia akan mendorong juga UMKM Iya. atau dan ini otomatis menumbuhkan perekonomian ya. Iya. Menumbuhkan perekonomian. Tinggal yang persoalan tentu adalah bagaimana kita menyiapkan UMKM yang mempunyai ciri khas tentunya. Kan turis-turis baik lokal maupun internasional atau turis asing, dia tentu menginginkan apa sih daya khasnya di Sulut, Likupang apa, Bunaken apa. Jadi mungkin ada makanan atau menu, ada apa, oleh-oleh atau kenang-kenangan yang ini, itu yang belum. Ide yang baru itu Ya, Kak, luar biasa. Bagus-bagus. kan kita kalau berbagai daerah kan selalu gitu, misalnya apapun baik yang murah maupun yang mahal, kita selalu misalnya ke Mandalika, tentu selain foto-foto yang spot ada MotoGP-nya, ada ininya, Belanja tentu merchandise. Iya. Iya. Itu maksud saya kan, dia harus ada itu kan yang harus dibawa pulang. Iya. Dan menurut saya, kita di Indonesia Timur itu, tempat-tempat pariwisata di Indonesia itu salah satu kekurangannya itu. Jadi tempat wisatanya oke, tapi yang jual merchandise itu terkait dengan ini kurang, Iya. masih kurang ya. Ini tentu yang harus kita lakukan untuk menjemput pariwisata kita, karena kalau kita lihat kan di Bali dan di Indonesia bagian barat, mereka itu sudah sangat lengkap lah. Kalau ke sana ada beli apa macam-macam ada. Saya pernah ke salah satu tempat pariwisata di timur Indonesia. Di sana setelah melihat mau beli sesuatu tidak ada, tempat makan tidak ada. Di Sulut ya mungkin hanya Bunaken, dan itu pun masih, menurut saya masih kurang ya. Kita misalnya ke Tomini, ke Bolsel, belum ada tempat yang dekat yang ini ya. Ke Likupang ya mungkin kalau terbaru siapa tahu sudah ada ya yang ada ini ya. Ini tentu yang menjadi pekerjaan kita yang boleh dikatakan mudah sebenarnya, tapi perlu ada kemauan dari seluruh stakeholder ya. Perlu ada kemauan, dan tentu tugas pemerintah adalah bagaimana ada trik atau ada sesuatu stimulan yang luar biasa sehingga akan mendorong semua. Karena menurut saya ini kan instan. Ini kita butuh secepatnya. Karena pariwisata kita kan pasca pandemi ini memang di rebound lah, dia harus langsung ini ya. Langsung ini. Mungkin saya ingin tanya ke Aurel. Aurel, ini ternyata di Sulut selain Likupang dan yang 5 tadi event ini sudah luar biasa. Kira-kira efeknya nanti, efek ke masyarakat kan kita sudah tahu dengan ada UMKM. Iya. UMKM. Tapi rasa-rasanya ini Likupang semua ini, tapi belum kelihatan di masyarakat. Apa yang kurang? Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, pertama masyarakat belum ada euforia Likupang. Iya. Sudah ada tapi dulu malahan cuma Pantepalnya, tapi belum ada yang lebih, yang gregetnya belum ada. Kemudian belum ada misalnya orang, harusnya sudah minimal kita di Sulut kalau jalan-jalan ada kaos atau apa yang pakai Likupang, yang kemudian ada ikonnya di situ. Kita kekurangan ikon, harus menciptakan ikon di Likupang itu apa atau gimana? Kalau pemikiran dari Aurel, apa yang harus kita lakukan agar supaya
Likupang ini lebih membooming karena ini menjadi trigger kita, trigger pariwisata Sulut sekarang saat ini. Gimana? Untuk saat ini Kak, Likupang kan super prioritas, tujuan utama destinasi pariwisata di Sulawesi Utara agar dapat percikan ke pariwisata-pariwisata lain di Sulawesi Utara. Nah, dari pemerintah sendiri sedang berupaya keras agar banyak sekali event-event yang dilakukan di Likupang. Barusan Kak ada W20, Women's 20, bikin juga di Likupang. Dan di situ banyak sekali orang yang datang di Sulawesi Utara, datang ke Likupang, orang luar. Mereka baru tahu nih di Likupang ada apa-apa aja, ada spot-spot apa aja. Dan di situ mereka mempublikasi. Nah, dari situ ada percikan juga Kak untuk masyarakat di sana seperti yang membuka usaha homestay. Nah, di situ dipergunakan semua waktu itu. Dan mungkin banyak sekali event-event internasional mungkin yang akan datang, tapi yang untuk saat ini event nasional sudah banyak Kak yang dibikin di Likupang. Tapi kalau untuk ikon masih akan diusahakan lagi mungkin. Seperti itu, harus. Ya. Kalau sumber daya selain yang sudah diutarakan tadi, kira-kira apa yang kita butuhkan? Tadi kita sudah cerita bahasa skill, apalagi yang kira-kira yang dibutuhkan untuk mendorong ini dari segi sumber daya manusia. Ya, kalau di Likupang sendiri ya Kak, fokusnya di Likupang. Ya, kalau untuk di Likupang aksesibilitas udah ada. Nah, bahasa yang masih kurang ya. Masyarakatnya sudah ada. Nah, bahasa apa yang selain bahasa Inggris? Masih bahasa Indonesia Kak. Masih harus disosialisasikan lagi untuk masyarakat di sana agar bisa diberdayakan lagi sumber daya manusia agar bisa keep up dengan pariwisata yang ada. Ya. Iya. Dan Kak, mungkin untuk di Likupang sendiri tempat makan ini susah sekali karena jaraknya lumayan jauh ya Kak dari kota. Orang-orang datang ke Likupang cari makannya susah. Di situ tempat-tempat makannya masih sedikit. Nah, mungkin itu yang bisa digunakan masyarakat agar dapat menjadi UMKM baru, dapat menjadi usaha bagi mereka, menguntungkan mereka juga. Seperti itu Kak. Ini saya kira salah satu problem kita adalah bahasa. Kemarin saya berbincang dengan salah satu pengusaha, dia katakan adalah kalau di Sulut orang berbahasa Inggris saja masih sedikit, padahal dia bandingkan di Jakarta, dia kata sudah biasa bahasa Inggris itu dia. Jadi harusnya di Sulut itu ya yang bahasa lain selain Inggris yang jadi utama sekarang. Tapi kalau sekarang bahasa Inggris masih jadi persoalan, berarti kita ketinggalan loh, katanya dia, kata teman saya itu. Jadi saya ingin tanya ke Aurel, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar supaya generasi muda kita, anak-anak mungkin seusia Aurel atau lebih muda lagi, memang dia harus mempelajari bahasa Inggris, bahasa asing lah, bahasa Inggris, Cina dan yang Jepang, sehingga ketika industri pariwisata kita benar-benar sudah maju, masyarakat kita memang jadi tuan rumah di daerah sendiri. Karena yang saya khawatir adalah jangan-jangan ketika Likupang jadi, kemudian ini event-event ini jadi, terpaksa kita harus mengimport orang untuk menjadi pemandu wisata, untuk menjadi di hotel-hotel itu untuk makan. Dia harus ada ekspor orang import orang dari luar untuk datang. Nah, kan sangat rugi ya. Apa yang harus kita lakukan itu untuk akan sumber daya kita? Iya, yang paling penting sih Kak harus pelatihan bagi masyarakat. Nah, ketika masyarakat kita bisa keep up dengan hal seperti itu, itu yang menjadi daya lebih bagi Provinsi Sulawesi Utara. Karena sebenarnya kalau berbahasa asing, orang-orang di Kota Manado sudah banyak Kak sebenarnya, tapi hanya di Kota Manado saja yang mungkin yang pendidikannya lebih baik. Tapi bagaimana pelaku-pelaku pariwisata yang ada di pelosok-pelosok daerah seperti di Likupang dan masih banyak lagi yang mungkin belum mendapatkan akses di pendidikan yang baik. Nah, di situ mereka agak kesulitan, padahal tempat-tempat mereka yang menjadi spot-spot pariwisata. Nah, seperti itu Kak, mungkin harus ada pelatihan lebih bahasa, cara meng-treat orang seperti apa, pelayanan, karena berbicara di industri pariwisata kita menawarkan itu pelayanan kepada orang-orang. Kalau orang-orang nyaman dengan pelayanan kita, di situ kita berhasil dari segi pariwisata. Betul. Artinya gini, masyarakat juga yang di UMKM atau yang jual-jualan nanti, minimal dia juga harus tahu bahasa Inggris sehingga dia mampu minimalkan harga.
Kalau dia jual kan selain mungkin sudah ditaruh di situ harganya 50.000 sudah ditulis atau apa. Tapi kan kalau ada komunikasi dengan ini kan turis lebih baik kan. Iya, betul, Lebih Kak. ini artinya ini kelihatan sepele tapi saya kira ini akan membuat nyaman karena Aurel yang bilang tadi kan bahwa salah satu yang membuat turis itu akan merasa suka di Sulawesi Utara adalah kenyamanan. Kenyamanan. Kenyamanan itu salah satu ketika dia berbelanja untuk kebutuhannya dia merasa gampang. Iya. Dia gampang. Oh saya ini orang minimal ini kan dia tahu dia mungkin misalnya bukan dari Inggris tapi dia karena tahu bahasa Inggris ini dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat Iya. masyarakat kita ya sehingga mungkin saya kira ini harus ada juga gerakan dari dinas pariwisata bukan dinas pariwisata dinas pendidikan untuk mengajar anak-anak kita paling tidak bahasa Inggris ini bukan lagi nanti SMP Iya. dia harus dari mungkin dari taman kanak-kanak sudah ini kemudian SD sehingga bahasa Inggris itu memang benar-benar menjadi bahasa kedua setelah Iya. bahasa Indonesia karena itu yang dibutuhkan di dunia pariwisata dan dunia pariwisata adalah salah satu income yang paling ke depan sekarang dan ke depan itu paling banyak dan mengurangi beban pemerintah nanti kalau industri pariwisata sudah lancar kembali di Sulawesi Utara ya dan Aurel mungkin kita bincang-bincang mungkin banyak hal lagi ya yang harusnya kita bedah di bincang-bincang ini tapi tentu waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini tapi seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini saya berikan kesempatan ada closing statement bisa berupa pesan-pesan ke masyarakat tentang industri pariwisata dan kebudayaan tapi sebelum itu saya ingin tanya tadi kan judul kita pariwisata dan kebudayaan kira-kira apa yang saat ini ada kreasi baru atau yang ini apa yang harus kita lakukan kita kan punya engket punya ini tapi belum ini mungkin harus ada lomba-lomba atau gimana. Kalau untuk kebudayaan Kak, sebenarnya sudah mulai mengikuti zaman. Kita bisa keep up dari segi budaya. Dari tari daerah udah ada tari kontemporer, udah di mix, tapi bisa diterima tanpa menghilangkan jati diri. Musik daerah. Tari kontemporer iya, ada tari tetengkoran, pisok, dan menjadi salah satu ikon dan kebanggaan budaya di Sulawesi Utara. Ada kain daerah, bahasa daerah, alat musik daerah tapi sudah bisa keep up juga dengan lagu-lagu mungkin bisa keep up dengan lagu-lagu internasional seperti itu Kak banyak sekali di Sulawesi Utara kebudayaan yang ada ya dan itu tentu menjadi salah satu penarik ini ya bagaimana wisatawan untuk datang di sini ya merasa attraction ya dia harus tentu ini harus disiapkan nanti di kafe-kafe sehingga orang ke sana atau turis-turis ke sana dia juga disuguhkan itu ya. Iya, betul disuguhkan tarian-tarian daerah atau hal-hal lain yang berbau kebudayaan di Sulawesi Utara ini ya. Dan sekali lagi terakhir kira-kira boleh menginformasikan apa pesan atau apa dari hasil perbincangan kita ke Tribuners, silakan. Ya, jadi untuk Tribuners maupun warga Sulawesi Utara kita harus siap karena untuk potensi pariwisata dan kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara itu sangat luar biasa. Kita punya semuanya di sini. Bagaimana kita bisa mengelola dengan baik dan bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah dengan baik. Maka dari itu kita sebagai warga harus bisa keep up dengan pariwisata yang ada, harus berbangga dan harus memaksimalkan potensi yang ada di Sulawesi Utara. Itu sih Kak. Ya. Dan Tribuners demikianlah bincang-bincang kita ya, bincang-bincang kita di Tribun Bakudapa dengan Aurel Kuron dan tadi sudah diutarakan bagaimana gagasan-gagasannya Aurel bahkan perbincangan kita terkait bagaimana memajukan pariwisata karena di Sulut ini adalah salah satu daerah yaitu Likupang yang masuk destinasi pariwisata super prioritas ya. Kemudian ada juga Likupang bahkan tadi ada Ken. Ada Ken yang menjual akan 5 event ya. Event besar di Sulawesi Utara dan itu merupakan bagian yang menjadi bincang-bincang kita dan sekali lagi tentunya saya Aswin Lumintang
dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Aurel yang sudah menerima undangan kami untuk datang berbincang-bincang di studio kami, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.